Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai state management pada Flutter, di mana untuk melakukan manajemen state-nya kita akan menggunakan package namanya provider, ya. Nah, sebelum sana apa yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini adalah kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana, di mana kita akan melakukan pengaliran data ya dari atas ke bawah gitu. Nah, kita juga akan melihat apa sih sebetulnya masalah yang akan kita coba selesaikan dengan menggunakan provider ini, gitu ya. Oke, di sini kita sudah mempunyai starter code yang di-generate oleh Flutter ya ketika kita membuat project baru. Kita akan coba hapus beberapa bagian dari starter code ini. Kita akan coba hapus dari bagian ini ke bawah. Kemudian kita akan hapus juga tim data ini karena nggak perlu ya. Kemudian kita juga akan ganti bagian ini menjadi scaffold ya, scaffold. Oke, ini kemudian kita akan coba ganti terlebih dahulu nama aplikasinya ya, jadi contoh provider. Oke. Di scaffold dia minta constant iterasi. Oke, sebelum sana kita isi dulu ya scaffoldnya apa saja, kemudian kita isi adbarnya, kemudian ganti adbar title dengan sebuah teks ya, teksnya mungkin kita samakan saja, contoh provider. Kemudian kalau kita coba save, sudah berubah harusnya ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya di bagian body kita akan menambahkan sebuah widget. Sekarang kita kasih kontainer saja terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian nah, seperti yang kita akan lakukan di sini, ada my app, ada my text level 1, level 2, level 3 sama my text field. Kita akan coba fokus dulu ke bagian kanan, yaitu bagian my app level 1, level 2 dan level 3. Kita akan coba lihat, kita akan buat sebuah stateless widget. Widget namanya level 1 ya. Oke, isinya oke, nggak apa-apa, kontainer dulu. Kita buat widget kedua, status widget juga, namanya level 2 ya. Kemudian oke, masih ada. Terakhir stateless widget juga level 3 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini di level 2 dia punya 2 widget ya. Di level 2 berarti kita wrap saja dia dengan kolom. Isinya itu nanti ya apa, kontainer dan level 3 ya. Dia minta konstan. Kemudian di sini di level 3 kita ganti dia jadi teks. Teksnya mungkin saja contoh provider juga gitu ya. Oke, dia minta konstan juga, kita kasih ya. Kemudian di level 1 kita akan manggil level 2 ya. Dan dia juga minta konstan. Nah, terakhir di bagian sini kita ganti dia menjadi level 1 ya, level 1. Kemudian ini juga sama, kita kasih jadikan dia konstanta. Oke, kita lihat dulu
Coba kita hot reload. Oke, kita sudah punya contoh provider seperti ini. Oke, nah kita akan coba fokus dulu ke bagian sini. Anggaplah kita punya sebuah data. Anggaplah kita punya sebuah data, dimana kita pengen data tersebut nanti muncul sebagai teks di contoh provider ini, yang menggantikan teks di contoh provider. Jadi kita coba buat sebuah data final string saja, ya. String, anggaplah ini misalkan data ya, nggak apa-apa. Data ini kita juga kasih saja ini contoh provider, ya. Contoh provider ini. Kemudian di sini kita bisa ganti juga ya, contoh provider dengan data. Nah, karena dia sekarang sudah bukan konstanta, nah ini kita ganti jadi contoh provider seperti ini. Oke, karena ada perubahan state, kita code restart. Nah, sudah berubah ya. Oke, nah selanjutnya sekarang kita pengen data ini juga bisa dikasih ke bagian ini, bagian sini, widget level 3. Tapi kalau kita lihat dari hierarki widget tree-nya, itu kan datanya ada di sini, tapi dia pengen juga muncul di level 3. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bisa membagikan datanya terus menerus ke children widgetnya ya, ke child widgetnya seperti ini. Misalkan saya ingin memberikan datanya ke sini, ya, sehingga di sini juga di widget yang level 1 ini kita butuh membuat sebuah variabel, ya, final string data, ya. Nah, dan karena ini di sini kita bagi saja attribute formal list data. Di sini juga jadinya ganti data, gitu ya. A value cannot be assigned. Kita oke. Yep. Ini harusnya bukan konstan. Oke, dan ini harus kita lakukan terus menerus ke bagian yang bawah juga. Jadi coba kita pengen datanya itu ada juga di bawah. Jadi kita perlu mengcopy ini, kita copy saja ke sini. Kita ganti di level 2, kemudian di sini juga sama, kemudian jadi level 3, ya. Kemudian kita baru bisa gunakan datanya di sini. Nah, tentunya juga di sini nggak boleh konstan, terus di sini juga di sini kemudian ini juga harus ada data, ya. Kemudian di sini juga harus ada data. Jadi cara yang paling saat ini bisa dilakukan itu adalah mengirimkan data melalui widget yang ada pada widget tree. Kalau kita lihat, kita punya data di sini, terus kita pengen data itu muncul di level 3. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengirimkan data tersebut ke level 1, kemudian level 2, dan level 3. Gitu ya. Nah, kalau kita start ulang, ya, hot restart, harusnya data itu harusnya sudah muncul, ya.
di sana. Coba kita ganti, misalkan di sini datanya contoh provider app. Itu kita save. Oh ya, harus di restart. Nanti harusnya data di sini ya, string di sini contoh provider app itu akan muncul sebagai pertama di sini ya, di text bar, nah seperti ini, dan juga di bagian bawah gitu ya. Ini salah satu yang paling simpel kita bisa lakukan. Namun dengan cara seperti ini ada beberapa hal yang menurut saya kurang bagus ya. Pertama adalah dari sisi penggunaan data. Kalau kita lihat, sebetulnya menggunakan data itu adalah di bagian akhir ini saja. Sedangkan di widget yang level 2, level 1, dia tidak melakukan apa-apa terhadap data tersebut. Itu hanya melakukan pengiriman saja gitu. Sehingga wasting lah ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat data management ini lebih mudah dilakukan ya, tanpa harus dilakukan seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan sebuah package namanya provider ya. Untuk menggunakannya kita bisa menambahkan dependensinya kepada file PubSpec ya. Di sini berarti pubspec.yaml, kemudian saya lupa nih, tapi .yaml kita tambahkan satu dependensi baru, yaitu package provider. Kita save, nanti dia akan melakukan pub-get ya, package itu. Oke, sambil nunggu kita langsung masuk ke bagian MindDart ya. Nah, di sini supaya kita bisa melakukannya lebih efisien, nanti akan kita gunakan package provider ini ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita gunakan package provider tersebut ya. Bagaimana caranya? Untuk menggunakan package provider, kita harus memastikan bahwa data yang akan kita gunakan itu ada di bagian hierarki yang paling atas, di mana bukan paling atas tapi di mana data tersebut nantinya pada level di mana data tersebut nantinya bisa digunakan oleh widget-widget di bawahnya. Nah, pada contoh kasus di sini kita membutuhkan data itu di bagian sini ya, sehingga sebetulnya bisa disimpan di level 1 atau level 2. Cuman supaya nanti kita bisa juga menggunakannya untuk bagian app bar di sini ya, kita bisa pakai provider itu di bagian widget sebelah atas, jadi di mana tadi itu. Oke, kita langsung gunakan saja. Di sini kita coba wrap material app ini menggunakan sebuah widget ya. Kemudian kita ganti widgetnya menjadi provider ya, providers. Nah ini oke, ini sudah otomatis ya ke import. Kalau belum nanti tinggal diimport saja. Kemudian nah di sini dia membutuhkan sebuah parameter atau properti namanya create. Jadi kita tambahkan create. Di sini yang dibutuhkan adalah datanya. Nah, provider ini tipe datanya apa? Kita tambahkan tipe datanya yang kita gunakan di sini. Dalam ini tipe data yang sederhana, yaitu string ya. Sehingga di sini kita cukup mengembalikan datanya apa. Itu karena datanya di atas itu string, di sini ya sebagai data, itu namanya data, sehingga kita bisa langsung mengembalikan data di sini. Nah, penulisan ini kita bisa singkat ya, jadi seperti ini menggunakan fat arrow istilahnya. Kita remove bagian sini, kemudian juga return datanya kita remove ya, seperti ini jadi lebih simple ya. Nah, sekarang kita sudah punya provider, bagaimana kita bisa menggunakan datanya nanti di bawah ya, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan data melalui widget gitu.
Nah, kita bisa langsung saja menggunakan datanya di sini. Ya. Provider, cara menggunakannya kita pakai provider, ya, kemudian .off. Nah, konteksnya, nah tipenya apa? Tipenya tadi kita pakai string ya di sini. Dan kita punya langsung kita sudah dapat datanya. Oleh karenanya kita tidak lagi membutuhkan ini. Ya, bagian sini tidak butuh, kemudian juga ini juga tidak butuh ya. Oke, kita coba remove ini juga ya. Kemudian di level 1 juga kita tidak membutuhkan variabel ini lagi ya, karena memang di widget ke level 1 dan level 2 ini kita tidak butuh sebetulnya data tersebut, sehingga nanti ini masih ada di sini di level 2. Oke. Ini sudah di sini juga. Oke, nah level 1 juga tidak butuh ya, sehingga kita bisa kembalikan tadi kembali ke yang awal ini sebagai konstanta, kemudian ini juga sama, ini juga sama konstanta. Oke, harusnya kalau kita save dan kita restart ya, ini datanya akan lihat sama seperti ini sebetulnya, cuma nanti dari sisi efisiensi dia lebih efisien. Kenapa? Karena dia tidak mengirimkan datanya melalui widget yang memang tidak membutuhkan gitu, sehingga datanya sendiri itu bisa langsung dapat dari sumber datanya langsung di atas gitu. Nah, ini ya seperti ini, jadi dia tidak beban sebetulnya. Cuman kalau kita ganti misalkan contoh provider, kita save dan kita restart,